Alangkah lebih baiknya jika kita mulainya dengan berdoa. Jadi supaya acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun dan juga kita diberi kemudahan dalam menyerap ilmu yang akan diberikan hari ini, teman-teman. Jadi yuk teman-teman kita berdoa sebentar dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Teman-teman, aku pengen nanya dulu nih. Kira-kira teman-teman di sini udah pada siap belum nih buat UAS akun KEO? Yang kalau nggak salah hari Rabu ya kita ujiannya ya. Kira-kira udah siap belum nih? Seberapa persen nih siapnya? Apakah masih belum? Wah, siap kalau habis ikut. Iya ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal mendatangkan mentor yang nggak kalah keren banget karena pasti udah pro banget ya, apalagi di mata kuliah akun Go ini. Nah, sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Izumi Risma Ayuka, biasa dipanggilnya Izumi dari Departemen Agribisnis Angkatan 56. Nah, nggak fair rasanya kalau kita nggak kenalan sama mentor yang bakal ngajarin kita akun KEO nih. Nah, buat mentor kali ini adalah Kak Khairiyah Kamilah. Beliau merupakan alumni FEM Angkatan 51. Nah, beliau ini merupakan alumni dari Departemen Manajemen. Mungkin bisa kita sapa bareng-bareng dulu ya, teman-teman. Halo Kak Mila, selamat siang. Halo Izumi dan teman-teman semuanya, selamat siang. Kak Mila gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Yang penting itu yang pertama ya di jam sekarang kayaknya yang penting sehat deh. Yang lain-lainnya nomor sekian ya. Ya, kita harus tetap semangat ya Kak, walaupun kita belajar di siang hari ini gitu kan, demi ilmu, demi nilai UAS yang lebih baik. Semangat. Kira-kira Kamila udah siap belum nih buat ngajarin kita siang hari ini? Yuk, siap insya Allah. Oke, baiknya kalau aku lihat ya teman-teman nih dari chatnya juga udah nggak sabar buat belajar akun KEO. Jadi mungkin bisa langsung aja untuk Kak Mila, untuk saya serahkan kepada Kak Mila, dipersilahkan Kak untuk memulai mentornya. Oke, aku mau sekalian perkenalan dulu deh. Aku Mila, panggil aja Mila ya, karena tadi panjang banget namanya Herian Kamila. Aku dipanggil Mila, angkatan 51, manajemen. Udah sebenarnya udah ngajar akun itu dari 2016 atau 17 gitu, aku agak lupa. Pokoknya hampir tiap tahun ngajar, cuman memang tahun ini karena semuanya online, aku belum serap gitu kalau ngajar online biasanya kan. Jadi ya udah nggak ada, ternyata masih dikasih kesempatan nih sama teman-teman MFA buat teman-teman BEM buat ngetutor lagi di MFA kayak gitu. Jadi semoga aku nggak kaku ya karena udah setahun nggak ngajar, biasanya tiap tahun ngajar. Oke, ini aku share screen ya. Aku share entire aja karena kayaknya aku harus ini udah kelihatan kan ya share-nya, screen-nya? Ya, sudah Kak. Mungkin sambil apa ya, karena itu waktu nggak terlalu banyak, sejam 40 kalau banget dari awal terus baru soal kayaknya nggak akan muat, jadi kita bakal pakai soal. Jadi habis dari soal terus kita baru pembahasan satu-satu, baru kayak persoalan itu kita lihat, kita bedah gitu bang apa yang ada di soal itu. Terus soalnya udah aku kasih juga ke Asih ya, semoga teman-teman udah pada megang juga, tapi aku juga bakal share di sini juga, share screen. Nah ini adalah UAS tahun 2000, aku lupa dari berapa nih ya, kayaknya 2017 deh, atau iya 2017 awal aku mengajar, dan paling sampai 2018. Jadi kayak 3
dua kali atau 3 kali dipakai gitu. Dan tahun kemarin baru aja berubah 2019 karena di 2019 itu bab 8 dan bab 10 itu nggak masuk UAS. Jadi bab 8 dan bab 10 itu masuk UTS. Jadi di UTS itu ada 9 bab. 5 babnya baru masuk di UAS. Jadi makanya UAS tahun kemarin nggak bisa dipakai karena di UAS tahun kemarin tidak ada bab 8 dan bab 10. Makanya aku pakai UAS tahun sebelumnya lagi. Oke, ini aku mulai dari bab 8 dan bab 10, aku satuin. Jadi bab 8 dan 10 itu kan utang dan piutang. Piutang dan utang. Bab 9-nya baru depreciation, bab 11 corporation, 12 investment, 13 cash flow, 14 financial analysis ya. 8 dan 10 aku satuin, terus nanti juga 11 12 aku satuin. Jadi kita bakal lihat PowerPoint-nya. Dan BTW aku nggak bikin PowerPoint yang gimana-gimana ya, polosan aja karena ini kita buat belajar, jadi nggak aku macam-macamin banget. Ini sambil nanti kalau misalnya ada yang mau diketik-ketik kayak gitu, biar kita sambil bisa diketik juga. Nomor 1 ya, 1 dan 2 ini di bab 8 dan bab 10. Jadi itu sebenarnya sama banget cara perhitungan, semuanya sama, cuma beda nama akunnya doang yang dibalik-balik. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih bingung gitu, apa kapan bedain piutang dan utang, masih ada yang kayak gitu kadang-kadang. Kita lihat di ini perbandingannya supaya lebih jelas gitu. Di nomor 1 ada Grisaldi Corp pada tanggal 26 September 2015 menerima notes receivable NR ya, atau piutang wesel piutang ya, wesel bayar ya, untuk membayar accounts receivable senilai 23 juta dari Camil Corp yang tahunnya 60 hari. Untuk akunnya dihitung 365. Dengan bunga 8%, maka jurnal tanggal 26 September nih pas si Grisaldi menerima notes receivable-nya, itu kayak apa sih pencatatannya di Griseldis. Nah, kita lihat si Griseldis kan menerima notes receivable, artinya si Griseldis ini yang diutangin gitu. Kalau dia nerima notes payable, artinya dia yang ngutang. Kalau dia nerima notes receivable, artinya dia yang diutangin gitu ya. Jadi si Griseldis ini perusahaan yang menjual barangnya kemudian diutangin sama si Camil. Jadi Griseldis yang istilahnya Griseldis itu kayak penjual, Camil tuh kayak pembeli gitu ya. Jadi Camil ngutang, Griseldis diutangin, makanya Griseldis dapat notes receivable. Nah, di sini kan mungkin ada kata-kata yang membingungkan adalah untuk membayar account receivable. Jadi ceritanya si Camil ini awalnya ngutang biasa nih, ngutang biasa kan account receivable ya, kita udah sering dengar dari zaman UTS, account receivable, accounts payable. Tapi di sini karena kita bahas receivable secara mendalam, itu ada yang namanya pergantian piutang. Jadi maksudnya awalnya si Camil itu ngutang biasa tanpa perjanjian gitu ya, tanpa bunga, tanpa perjanjian, kayak ya udah ngutang biasa aja gitu si Camil ya, pakai accounts payable dari Camil. Dari Griseldis jatuhnya accounts receivable. Nah, ternyata di saat kayak misalnya perjanjian awalnya gue bayar dia 20 hari ke depan ya, tunggu gue uangnya gue kumpulin dulu gitu, si Camil bilang gitu. Tapi ternyata di 20 hari itu si Camil nggak bisa lunasin account receivable-nya. Akhirnya si Camil bilang ke Griseldis buat gue belum bisa bayar utang nih, ini ya gue ganti pakai wesel dulu, ini wesel ini gue janji gue bakal bayar 60 hari, terus gue kasih bunga juga 8%, jadi lo gak rugi-rugi amat kayak gitu kan ya. Jadi mengganti AR jadi NR gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Dan si Griseldis kok mau sih orang nggak bayar utang gitu ya? Itu karena si Camil ngejanjiin bahwa dia akan bayar bunga 8%. Kayak gitu cerita awalnya. Dan itu memungkinkan. Nah, gimana percakapan di si Griseldis dan gimana percakapan di si Camil? Kita bakal lihat di ini ya. Ini pembeli AP atau NP. Ini berarti dari sisi Camil ya. Ketika dia mengubah utang biasa dengan menerbitkan wesel, ini akunnya kayak gini: accounts payable, notes payable, notes payable di debit, notes payable-nya di credit. Nah, awalnya itu tuh kayak gini nih. Jadi si Camil beli, berarti kan inventory dan accounts payable. Nah, ketika dia udah jatuh harinya bayar utang, dia nggak bisa bayar, maka dia mengganti accounts payable-nya dengan menerbitkan wesel. Accounts payable-nya jadi berkurang di debit, tapi dia punya utang baru, yaitu notes payable.
Jadi harusnya kalau kita bayar utang kan di sini pakai cash ya, tapi karena kita belum punya cashnya, ya udah kita bayar pakai wesel kayak gitu. Nah, sedangkan di sisi Grisalis, di sisi Grisalisnya itu tinggal balikin aja notes receivable di debit, notes receivable-nya di kredit ya. Jadi kalau seperti itu kan termasuk aset. Ketika asetnya berkurang, dia ada di kredit, asetnya bertambah di debit ya kan. Balik lagi back to basic ya. Account receivable-nya di kredit karena dia si Grisalis itu menganggap bahwa utang biasanya si Kamil itu sudah lunas, tapi digantikan dengan wesel, bukan dengan cash. Gitu. Jadi kalau misalnya dia si Kamilnya bayar ya nanti ceritanya lain lagi. Yang penting saat ini yang terjadi adalah utangnya si Kamil itu dianggap lunas digantikan dengan wesel. Jadi makanya weselnya ditaruh di debit karena dua-duanya ini sama-sama aset. Ya, kalau ini sama-sama liability. Jadi ketika berkurang di debit, ketika bertambah di kredit. Gitu. Untuk AR, AP, NP itu ya pergantian dari AP ke NP atau AR ke NR. Itu sangat mungkin ketika di satu bisnis yang dimana dia juga jadi bisa bayar utang. Jadi diganti ke wesel. Atau bisa juga dari awal emang udah ke wesel gitu. Jadi nggak mesti kayak gini kejadiannya harus AP dulu baru dan diubah NP tuh nggak mesti kayak gitu. Cuman kan di sini kan kita belajar ya. Jadi kejadiannya kayak gitu. Kalau misalnya nanti ada juga nih beli langsung pakai notes payable, ya udah langsung aja inventory ke notes payable, notes receivable ke sales revenue gitu ya. Jadi apa namanya, utang dan piutang ini tuh bisa jadi langsung terjadi gitu. Weselnya nggak harus accounts payable dulu, nggak harus accounts receivable dulu, tapi bisa langsung. Bisa juga misal teman-teman minjem uang gitu, minjem uang pakai notes, pakai wesel itu juga bisa. Jadi cash terhadap notes payable gitu. Itu oh ya tolong di ada catatan juga ya sama teman-teman, soalnya takutnya ada yang nggak aku masukin di PowerPoint gitu. Oke, sampai situ ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah di si Grisalis, artinya dia not receivable di debit, account receivable di kredit ya. Yang B, nomor 1 yang B. Nomor 2, boleh difoto ya, atau teman-teman udah punya kan ini ya, jadi dicek lagi aja apa namanya ininya, soal yang dikasih sama Asik. Terus di Camille Court berarti kan kebalikannya ya, notes-nya di kredit, account-nya di debit. Cuman beda nama, accounts payable sama notes payable. Kalau di sini notes receivable, di sini notes payable. Gitu. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya 23 juta. Ini termasuk soal UAS yang gampang karena kita nggak perlu ngitung lagi. Kita cuma perlu ingat akunnya aja, nggak perlu ngitung lagi. 23 juta. Jadi si 60 hari dan 8%-nya jangan dulu dihitung ketika baru penerbitan wesel gitu. Kalau misalnya pas udah pembayaran baru kita hitung-hitung. Tapi kalau masih penerbitan, jangka waktu dan bunganya itu diabaikan dulu aja, nggak usah diingat-ingat dulu. Jadi ingat utang pokoknya aja. Gitu. Oke, lanjut nomor 3 dan 4 sama-sama masih 3, 4, 5. 3, 4, 5 itu sama-sama masih bab 8 dan 10. Jatuh tempo notes receivable with this service curve adalah, nah kita lihat di sini ya. Jangka waktunya kan 60 hari, 1 tahun yang dihitung 365. Nah, kalau 1 tahun dihitung 365 ini agak ribet karena setiap bulannya itu real gitu harinya. Biasanya kan kalau misalnya nggak disebutin 1 tahun 365, kita bisa asumsikan tiap bulan itu 30, jadi gampang hitungnya. Tapi kalau misalnya di sini disebutin 1 tahun 365, artinya nggak ada asumsi tiap bulan itu 30, itu nggak ada. Jadi real gitu. Januari 31, Februari 28, Maret 31, April 30 kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati sama tanggal kalau yang 1 tahunnya diasumsikan 365 hari. Kalau misalnya jangka waktunya di 60, berarti dari 26 September 2015, 60 hari kemudian adalah di bulan dulu ya. Misalnya kita hitung 2 bulan, artinya kan di bulan November, 26 November. Tapi karena di Oktober ini ada 31 hari, artinya agak mundur 1 hari ya. Jadi 25 November 2015. Jadi hati-hati di sini apa namanya, asumsinya tuh 1 tahunnya berapa hari, 360 atau 365. Kalau nggak disebutin, nggak disebutin asumsi 1 tahun berapa, itu sama dengan 360 ya. Jadi lebih mudah sebenarnya. Ya kalau misalnya ada penerbitan 365 gini baru perhitungannya real.
Next ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung di kolom chat aja. Soalnya kalau misalnya kita disela pertanyaan, takutnya kan agak lama. Jadi nanti biar semua dulu, udah semua baru kita jawab pertanyaan biar waktunya lebih efisien. Jadi silahkan dicatat dulu di kolom chat boleh, atau kalian mau type sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kan ada tanya jawab ya. Takutnya aku kecepatan juga. Oke, nomor 4 sama 5, ini dua-duanya juga sama kayak nomor 1 dan 2, jadi tinggal tukar akun aja, ya. Kita tinggal ngitung aja. Nomor 4, bagaimana jurnal pada saat itu Tempo dan Griseldis mendapatkan cash? Jurnal pada saat itu Tempo dan Griseldis mendapatkan cash, pencatatannya Griseldis. Artinya pas pelunasan ya. Pas pelunasan tuh kayak gimana sih pas pelunasan? Kita lihat. Nah, pelunasan itu atau under ya, under NR. Under NR itu artinya pelunasan wesel. Nah, pelunasan wesel ketika ini pembeli berarti dari Kamil ya. Ini dari pas dari si Kamil, pelunasan weselnya kayak gini, notes payable debit, interest expense di debit, dan cashnya di kredit. Sedangkan di pihak Griseldisnya yang menerima pelunasannya, itu kebalikannya aja, cash to debit sama dua akun lainnya di kredit gitu ya. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menghafal salah satu aja, sisanya tinggal dibalik aja, dan payable-nya diganti receivable kayak gitu. Nah, di sini cara ngitungnya, notes payable itu sama dengan utang aslinya, utang pokok lah ya, utang pokok. Nah, cash-nya baru sama dengan NP plus EA lah ya, biar cepat. Notes payable plus interest expense. Nah, yang kita ngitung itu adalah ngitung interest expense-nya. Gitu, interest expense-nya sama dengan 23 juta tadi dikali 8%, bunganya dikali 60 per 365. Kenapa 60 per 365? Karena harinya 60 hari dan 365. Kalau misalnya perjanjian weselnya itu dalam bulan, artinya ya udah misalnya 2 bulan, 2 per 12 gitu aja. Jadi tergantung diketahuinya apa, bulan kah atau hari kah gitu ya. Kalau hari dibagi 365, kalau bulan dibagi 12. Kenapa harus kayak gitu? Karena bunga ini 8%, itu bunga kalau diketahui ada tingkat bunga itu pasti untuk 1 tahun gitu. Tingkat bunga itu selalu untuk 1 tahun. Makanya kalau kita nemu soal yang tidak 1 tahun, jangka waktu berhutangnya itu pasti dibagi dengan satuan tahunnya. Kalau hari ya 365 atau 360, kalau misalnya bulan ya berarti 12. Gitu ya. Nah, di sisi Griseldisnya interest revenue-nya sama kayak gini. Jadi berarti kan di sisi Kamil bayar sekian, berarti dari sisi Griseldis dapatnya sama kan. Jadi kita nggak usah ngitung 2 kali, hitungnya sekali aja. Tinggal kayak gini ya, boleh difoto, boleh di screen capture, atau aku nggak tahu nanti bakal di share atau rekamannya. Ini boleh di capture dulu. Nanti kita lihat di nomor 4 ya, gimana jurnal saat itu Tempo dan Griseldis mendapatkan cash. Artinya ada pelunasan karena dapat cash kan, berarti cashnya di debit yang pasti, terus notes receivable-nya di kredit, dan interest revenue-nya di kredit. Revenue selalu di kredit ya, kalau expense selalu di debit. Oke, ini gampang banget ya nomor 4. Maksudnya kalau saya teman-teman tahu akunnya tuh gak usah hitung lagi gitu sebenarnya. Tinggal akunnya aja ya kan, gak usah hitung lagi karena nominalnya udah benar, semuanya sama gitu. Nah, nomor 5, jurnal itu Tempo dan Griseldis mendapatkan cash, tapi dari sisi si Kamil. Kamil kan tadi yang utang ya, jangan lupa itu. Yang utang berarti tinggal dibalik aja, cashnya yang di kredit, notes sama interestnya di debit. Cashnya di kredit, notes dan interestnya di debit. Nah, jadi jawabannya yang nomor 4 yang B, yang nomor 5 yang C ya, 4B, 5C. Itu nah itu bab 8 dan bab 10. Ada lagi nomor 6 dan 7 sama-sama masih bab 10, 8 dan 10 juga. Maaf ini tuh agak ngeblur ya karena waktu moto tuh deg-degan juga, ini boleh di foto pas aku ngawas gitu ya, karena buat evaluasi ke depannya gitu. Nah, ini nomor 6
bagaimana jurnal pada saat itu tempo, tetapi Gersaldis itu nggak dapat cash-nya. Kalau tadi nomor 5 dan 4 dan 5 itu kan Gersaldis dapat cash tuh. Kalau yang 6 dan 7 Gersaldis nggak dapat cash. Nah itu namanya adalah dishonor NR. Dishonor NR ini kejadian di mana orang yang utang ke kita pakai website itu dia nggak bisa bayar. Perhitungannya semua sama kayak gini sama semua, hanya karena dia nggak bisa bayar. Harusnya kan di sini cash ya. Kalau di honor ya, kita lihat honor NR, dia ini ada cash, notes, interest. Sedangkan ketika dia nggak bisa bayar, cashnya itu berubah jadi AR lagi. Jadi kayak balik lagi gitu ya. AR lagi. Nanti kalau misalnya suatu hari ada penghapusan, ya itu ya, penghapusan AR kalian udah pernah juga kan ya, tinggal dihapus aja pakai apa. Aku nggak tahu nanti di soal ini ada atau enggak, aku lupa. Pokoknya kalau nggak salah ada di SI, nanti kita bakal bahas juga. Jadi account receivable diganti sama cash kalau honor. Tapi karena ini dishonor, dia nggak bisa bayar, berarti kita dapat piutang lagi. Yang harusnya kita dapat cash, kita malah dapat piutang lagi. Sedangkan piutangnya itu sudah berlipat karena ada bunga. Yang tadinya kan sejumlah ini ya, tapi karena ada bunga, AR-nya jadi bertambah. Ya, jadi kalau under NR itu cash-nya diganti aja sama AR, udah gitu doang. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, tetap yang B. Account receivable, notes receivable, dan interest revenue. Sedangkan di nomor 7 di sisi Kamil. Jadi di sisi Kamil tinggal dibalik aja ya, AP-nya di kredit gitu. AP-nya di debit. AP-nya di kredit ya. Jadi jawabannya yang C ya. Notes-nya di debit, interest-nya di debit, AR, AP-nya di kredit. Jadi kebalikan sama yang ini ya. Nomor 6 kan jawabannya B. Account di debit, notes sama interest di kredit. Kalau nomor 7 karena dia di sisi Kamil, maka notes sama interest di debit, AP-nya di kredit. Jawabannya yang C. Sama-sama yang 6 yang B, 7 yang C. Nah ini emang soalnya itu menjebak banget di angkatan aku. Model soalnya kayak gini juga 2015. Dan itu bener-bener nilainya bikin banyak nilai jeblok banget karena itu soalnya nyambung-nyambung. Jadi kamu salah yang satu, misalnya kamu salah mengira bahwa Griseldis itu yang utang. Kalau kamu menyangka Griseldis yang utang, pasti kan jawabannya jadi payable. Di sini si kamu berarti sisi kebaliknya jadi receivable. Jadi salah dua-duanya gitu. Makanya untuk angkatan aku tuh soal kayak gini bener-bener menyeramkan banget karena salah satu tuh salah semuanya. Ya, jadi teman-teman hati-hati banget baca lagi soalnya baik-baik. Jangan buru-buru, jangan udah keburu kayak aduh akun mutasi itu susah, nggak mungkin gampang gitu. Jadi kalimat yang harusnya gampang, teman-teman tuh malah jadi mikir 3 kali 4 kali gitu karena teman-teman tuh menganggapnya itu susah gitu. Jadi tenangin dulu pikirannya, netral, terus berpikirnya baik-baik gitu, jangan karena banyak banget yang anggap akun itu susah banget ya gitu. Jadi ya gitu sih dari aku coba soalnya baik-baik tapi kosong gitu. Jadi jangan ada stigma bahwa akun itu susah banget gitu. Enggak juga. Kadang-kadang ada kok soal-soal yang simple gitu ya. Itu tadi nomor 6 dan 7 ya. Jadi nomor 1 sampai 7 tadi semua bab 8 dan bab 10. Nanti di essay mungkin ada lagi. Kita lanjut ke nomor 8 dulu. Nomor 8 sampai dengan 10 ini adalah soal dari depreciation atau apa sih namanya? Kalau di bukunya itu current asset, intangible asset, dan aku lupa satu lagi apa ya? Current asset, intangible asset, satu lagi apa sih aku lupa ya, itu deh pokoknya ada tiga assets. Oh, natural resource ya, natural resource. Nah itu sebenarnya it's all about depreciation. Jadi sebenarnya kita belajar depresiasi di situ. Cuma depresiasi itu dia ada di 3 benda yang non-aset, benda yang intangible, dan satu lagi natural resource. Di mana plant asset itu maksudnya adalah aset-aset yang berwujud dan tetap. Plant asset kayak kendaraan, rumah, terus apa lagi, gedung, mesin, kayak gitu ya. Equipment itu adalah plant asset. Terus kalau intangible asset itu aset-aset yang tidak berwujud kayak hak paten, copyright,
Apalagi ya, merek ya, hak paten, copyright, dan merek apa di Indonesia. Hak paten dan copyright ya. Jadi hak paten dan copyright itu intangible asset. Terus yang selanjutnya yang ketiga ada natural resource. Natural resource itu adalah kayak tambang minyak, batu bara, kayak gitu ya. Pokoknya sumber daya alam yang bisa habis, itu natural resource. Dan dia kan punya penyusutan atau depresiasi. Sebenarnya depresiasinya dikarenakan barang natural resource itu akan habis ya kan. Suatu waktu kan minyak bakal habis, batu bara bakal habis. Nah itu yang disebut dengan depresiasinya. Tapi natural resource sih jarang keluar, jarang banget ya. Jadi teman-teman cukup tahu aja. Yang penting teman-teman bisa ngitung depresiasi dari plan aset yang paling penting. Karena kalau teman-teman plan aset bisa, logikanya masuk ya. Jadi bukan ngapal tapi masuk logikanya. Itu teman-teman pasti bisa ngitung natural resource, bisa ngitung intangible asset. Karena yang paling complicated itu plan aset. Kalau intangible dan natural resource itu nggak terlalu rumit, karena mereka hitungannya standar-standar aja. Gitu. Aku kayaknya ada kecepatan katanya, jadi aku terlambat. Ini ada. Oke. Ini ingat ya 8, 9, 10. Sebelum masuk ke soalnya, kita lihat dulu ini logikanya dari depreciation ya. Jadi depreciation itu yang pertama kita harus tahu dulu nih cost-nya atau harga perolehannya berapa. Nah, cost-nya itu kadang-kadang bermacam-macam ya, ada yang masukin cost, ada yang enggak gitu kan. Kalau misalnya ada biaya asuransi, biaya perjalanan, biaya apa bla 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 bla, instalasi gitu. Itu masuk atau enggak sebenarnya. Nah, sebenarnya ada banyak banget kan cost-cost yang harus dihitung, tapi simpelnya gini aja. Biaya yang kalau kamu tuh nggak bayar biaya itu, barang itu tuh nggak bisa kamu pakai. Nah, itu adalah biaya cost. Dan umumnya biasanya sih kalau di ujian itu semuanya masuk gitu ya, karena mungkin takut ada salah persepsi juga, karena kadang-kadang subjektif juga poin-poinnya yang diajarin di kelas dan nanti di ujian. Maksudnya per dosen kadang-kadang subjektif juga akan hal itu, makanya biasanya kalau di ujian itu ada semuanya masuklah gitu, tapi jaga-jaga takut tahun ini berbeda gitu ya. Semua biaya, kalau biaya itu nggak kamu bayar, itu berarti barang yang nggak bisa dipakai, artinya itu cost. Tapi kalau ada biaya yang itu nggak usah, nanti aja, kamu tetap bisa pakai, artinya itu adalah bukan cost. Contohnya adalah kamu beli mobil terus ada biaya shipping ya, pengiriman, terus shipping point ya, kan ada FOB, ada dua ya, shipping point dan destination. Kalau destination yang bayar si mbak-mbaknya, shipping point yang bayar kitanya. Jadi shipping point masuk, terus biaya pengiriman, terus harga mobilnya, terus harga perakitan, misalnya ada harga perakitan, kemudian ada harga apa lagi, udah itu aja bisa beli mobil. Terus ada asuransi perjalanan, ada asuransi mobil, ada biaya pembuatan SIM, misalnya kamu beli mobil sekalian kita bikinin SIM-nya misalnya gitu. Nah, dari 6 biaya ini ada 2 yang nggak masuk biaya perolehan, yaitu biaya SIM dan biaya asuransi mobil. Kenapa? Karena kalau kamu nantiin aja 2 ini dulu, itu tuh pokoknya kamu bisa memiliki mobil itu dan kamu bisa jalanin mobil itu dengan biasa aja gitu ya. Yang penting kan udah dirakit, yang penting udah nyampe mobilnya dengan selamat karena ada asuransi perjalanan kayak gitu. Jadi itu adalah biaya dari mobil. Jadi kalau biaya asuransi mobilnya yang lifetime mobilnya itu diasuransikan, dan biaya SIM itu kan bukan biaya yang harus kamu bayar untuk mobil itu bisa jalan gitu kan. Jadi itu tidak termasuk biaya perolehan atau tidak termasuk cost. Tapi itu jarang banget terjadi. Selama kayak 4 tahunan aku ngajar itu nggak pernah ada nggak pernah ada soal di mana nggak masuk cost gitu. Tapi takutnya tahun ini beda, itu aja logikanya. Simpelnya karena banyak banget kalau mau jabarin satu-satu.
Terus logika yang kedua, kamu cek dulu residual value-nya. Residual value-nya berapa, ada atau enggak. Kalau enggak ada, ya berarti residual value-nya sama dengan 0 rupiah. Kalau ada, berarti nanti diperhatiin untuk ngitung selanjutnya. Terus umur gunanya berapa? Umur gunanya itu biasanya ada yang dalam tahun, saya 3 tahun, 5 tahun, atau ada juga yang berbentuk unit, kayak 30.000 jam, 30.000 kilogram, 40.000 kilometer, kayak gitu. Jadi useful life atau umur guna itu nggak selalu mesti tahun, bisa juga units gitu ya. Kemudian dicek juga penggunaan mesin tiap tahunnya itu berapa, karena kan ada kadang-kadang soal yang ngasih tahu mesin ini digunakan tahun 2013 sekian kilometer, tahun 2014 sekian kilometer, 2015 sekian kilometer atau sekian kilogram kayak gitu ya. Jadi dicek lagi itu. Terus yang ketiga, hitung depresiasi per tahunnya. Jadi kalau teman-teman udah ngitung depresiasi per tahun tuh udah gampang lah semuanya gitu ya. Jangan lupa ada 3 metode ya, straight line method, units of activity, dan declining balance. Nanti kita bakal cek satu-satu gimana cara ngitung 3 metode ini. Nah, kalau misalnya udah dapat depresiasi per tahun, teman-teman tuh tinggal hitung akumulasinya aja kalau ditanyain. Kalau nggak ditanyain ya udah ya cukup sampai hitung depresiasi per tahun aja. Tapi kalau ditanyain sampai akumulasi, berarti teman-teman harus menambahkan depresiasi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun atau beberapa bulan atau beberapa hari. Gitu ya. Ini contohnya kalau ngitung akumulasi ya, kalau nyampe akumulasi, misalnya kita beli dari 1 Mei 2018 digunakannya sampai 21 Juni 2019. Ini kan berarti 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 1 bulan ya, 1 tahun 1 bulan 20 hari. Maka akumulasinya adalah 1 tahun ditambah depresiasi 1 tahun yang tadi udah dihitung di nomor 3 ditambah 1 bulan dikali depresiasi 1 tahun dibagi 12 karena dalam bulan. Terus ditambah lagi 20 hari dikali depresiasi 1 tahun per 360 hari. Itu logikanya tuh dapat kan ya, logikanya depresiasi 1 tahun, depresiasi sebulan, depresiasi 1 hari kayak gitu. Jadi dihitungnya kayak gitu. Memang rumusnya kelihatannya panjang, tapi yang penting logikanya teman-teman dapat nih, kalau menghitung depresiasi akumulasi itu berarti penjumlahan semua depresiasi yang sudah terjadi, mau itu dalam hari, mau itu dalam bulan, mau itu dalam tahun, itu semua dihitung. Gitu. Nah, kalau udah dapat akumulasinya, teman-teman tuh bisa loh, kalau misalnya ada pertanyaan, barang ini sudah terdepresiasi 2 tahun, mau dijual dengan harga segini, untung atau rugi. Nah, itu bisa ngitung sampai situ. Jadi itu adalah titik akhirnya adalah di situ. Oke, kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 itu 11.700.000 jawabannya ya. Pertanyaannya adalah ini. FOB shipping point ada PPN 10%, harga barangnya 10 juta, biaya kirimnya 500.000, dan biaya instalasi atau pemasangan 200.000. Sehingga bahannya semua masukin aja, karena semuanya tidak bisa, kalau teman-teman nggak bayar, teman-teman nggak bisa pakai barang itu. Jadi semuanya dimasukin 11.700.000. Nomor 9, kalau equipment yang dibeli oleh Dipta Company pada tanggal 23 Desember diasumsikan memiliki umur ekonomis 3 tahun ya, umur guna 3 tahun, dan perusahaan melakukan penyusutan dengan units of activity methods karena penggunaannya tidak stabil. Estimasi nilai sisa 2 juta, umur ekonomis 10.000 jam. Ya, jadi umur ekonomisnya dalam jam dan dalam tahun ya, dia dikasih tahunnya dua-duanya. Kemudian total penggunaan selama tahun 2013 adalah 3.000 jam, 2014 2.500 jam, 2015 4.500 jam. Akumulasi penyusutan, akumulasinya sampai tahun 2014. Kita cek. Ini lalu semua diketahuinya. Harga perolehannya adalah 11.700.000. Kita ambil dari nomor 8 karena di sana nyambung. Terus useful life-nya 3 tahun atau 10.000 jam. Nah, kata dia pakainya itu units of activity method karena penggunaannya memang nggak stabil. Kalau penggunaannya diasumsikan stabil, kita bisa pakai straight line method. Tapi karena dia tidak stabil, jadi kita pakai units of activity. Dicek lagi rumusnya di cerita teman-teman, straight line method itu rumusnya apa, declining balance method itu rumusnya apa. Residual value-nya 2 juta. Units of activity-nya 2013 itu 3.000 jam, 2014 sekian. Yang ditanya adalah akumulasi depresiasi akhir 2014.
akumulasi depresiasi 2014. Artinya kita harus cek dulu unit sensitivity-nya lebih, jadi itu dia lebih gampang emang, karena tinggal hitung aja per tahunnya berapa. Kalau ditanya akumulasi depresiasi 2014, artinya kan 2013 ditambah 2014, karena kita baru mulai mati 2013 nih. Kalau misalnya mulai mati dari 2012, ya berarti 2012, 13 tambah 14. Pokoknya akumulasi sampai 2014 deh, dari awal dia dipakai. Di 2013 kita dapat 3.000 jam makanya, dibagi sama total penggunaannya berapa. Umur ekonomis itu berapa sih kapasitas maksimumnya gitu ya. Kapasitas maksimumnya kan 10.000 jam nih use life-nya. Jadi 3.000 dibagi 10.000 dikali 11.700.000 cost-nya dikurang residual value-nya 2 juta. Sama dengan 29.10.000. Kemudian depresiasi 2014 adalah 2.500 jam per 10.000 jamnya tetap ya, dikali belakangnya juga tetap cost dikurang residual value, jadi 2425. Sehingga achievement-nya adalah 5.335.000, 5.335.000 akumulasinya. Kita lihat ini ya, jadi ini 5.335 jawabannya berarti yang C ya, 5.335.000. Nah, kalau ditanya nih, ini kan pertanyaannya cuma sampai akumulasi depreciation aja. Kalau yang ditanya sampai dijual, ditanya untung atau rugi, tinggal kurangin aja cost-nya 11.700 dikurang 5.335 dikurang nanti harga jualnya berapa. Kalau harga jualnya misalnya nanti hasilnya misalnya setelah dikurang-kurang ini hasilnya negatif, artinya kan harga jualnya lebih tinggi ya. Misalnya 1.000 kurang 2.000 kurang 5.000, 1.000 kurang 2.000 10.000, misalnya 3.000 kurang 2.000 kurang 5.000, 1.000 kurang 5.000 kan minus 4.000, berarti kan harga jualnya lebih tinggi ya, berarti artinya dia untung karena harga jualnya lebih tinggi daripada hasil pengurangan cost dan ACCD. Kalau harga jualnya lebih tinggi berarti dia untung, harga jualnya lebih rendah berarti dia rugi. Itu jawabannya yang C. Ini kalau aja ya ini, isinya nanti ada di isian deh. Terus nomor 10, akun jurnal penyusutan. Akun jurnal penyusutan untuk tahun 2014 aja ya, untuk 2014 aja. Kalau akun jurnal penyusutan itu depreciation expense di debit, accumulated depreciation di credit. Jadi jawabannya yang A ya. Dan ini tepat juga 2425. 2014 kita lihat 2425 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau misalnya ditanya akumulasi 2014, jurnalnya kayak apa, itu tuh nggak ada. Jadi kalau jurnal penyusutan itu pasti tiap tahun, jadi nggak ada tuh jurnal akumulasi penyusutan tuh nggak ada. Ya, jadi akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan itu hanya kita hitung, tapi untuk jurnal itu tetap per tahun. Tetap 2013 bikin jurnal sendiri, 2014 bikin jurnal sendiri. Gitu. Tapi nanti kan di akhir di setelah bikin buku besar itu kan si ACCD-nya kan semua nyatu ya, jadi tetap aja akumulasi pada akhirnya di neraca saldo. Tapi untuk penjurnalan itu nggak ada yang namanya akumulasi, jadi hanya per tahun aja. Akumulasi penjumlahan semuanya adanya di buku besar dan di neraca saldo. Itu depresiasi lumayan simpel sih menurut aku depresiasi itu ya. Yang penting kalian masuk logikanya aja, karena depresiasi itu bukan masalah ngapalin, itu tuh masalah logika aja sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau kalian lihat belajar di kelas terus babnya susah atau gimana jadi ke-distract ya, padahal sebenarnya itu kegiatan sehari-hari banget. Kalau kalian beli barang terus kita jual lagi tuh untung apa rugi sih gitu. Terus ini penyusutannya berapa sih setahun, itu sebenarnya logika banget, logika sehari-hari. Cuman ya karena di kuliah kadang-kadang kita overthinking ya, jadi kesannya sulit gitu, padahal sebenarnya enggak kok. Simpel, di bab 9 itu paling simpel menurut aku. Oke, ini obligasi dan investasi obligasi aku skip dulu karena di PG ini nggak ada. Nanti kita bakal bahas setelah ini. Oke ya. Nah, nomor 11. Kamil menerbitkan saham sebanyak 15.000. Ini udah masuk bab corporation ya, bab 11.
15.000 lembar yang tidak memiliki par value tapi punya stated value sebesar $5 dan dihargai di pasar senilai $9 per lembar. Nah, teman-teman tuh gak usah bingung ya tentang stated value, itu teman-teman gak usah bingung. Stated value, par value gitu itu semua dipelajarinya lebih dalam nanti. Jadi di akuntansi yang sekarang itu gak usah bingungin par value dan stated value. Itu juga teman-teman belajar kalau teman-teman ngambil pedalaman sendiri gitu. Jadi nanti anak manajemen pun nggak belajar kok par value itu gimana sih detailnya, realnya tuh seperti apa, itu nanti nggak dibahas juga. Jadi yang penting kalau teman-teman lihat ada par value atau stated value, artinya dia nilai pokok sahamnya segitu. Kayak harga apa ya? Harga pokok gitu, harga dasar. Nah, harga di pasarnya itu adalah harga jual. Jadi nanti bakal ada dua harga pasar dan harga face-nya, harga realnya si saham itu berapa. Berapakah nilai cash yang diterima oleh Camel Corp? Kata dia. Camel Corp menerbitkan, Camel Corp menerima cash. Oh ya, untuk penerbitan saham aku punya slide sendiri karena aku sempat bikin slide juga, jadi kelihatan enggak? Oke, ini kelihatan kan ya share-nya ya, yang screen-nya yang putih hitam, kuning hitam. Ya, kelihatan kok, Kak. Oke, nah ini aku bikin pas micro teaching di SD. Ini ada stok atau share, jadi nah mungkin sebelum ke akunnya gitu ya, jadi si saham itu adalah capital structure atau permodalan, susunan permodalan gitu ya. Punya perusahaan terus mau biasanya nyari investor ya kan, nyari investor itu supaya kita tuh nggak ngutang. Nah itu adalah pakai saham, penerbitan saham gitu. Nah, jadi yang dibahas ada dua ya, ordinary share dan preferred share. Teman-teman pasti udah hafal nih, preferred dan ordinary. Ordinary itu saham biasa, preferred itu saham prioritas kalau bahasa Indonesianya. Oke, nah ini perbedaan ordinary share dan preference nanti ya. Ordinary share itu dia punya voting rights, dia tidak berlaku kumulatif dividen. Artinya misalnya aku nanam saham di perusahaan A, tahun ini perusahaan A agak begini, jadi perusahaan A nggak bagiin dividen ke aku, karena kan aku sebagai pemilik saham harus dapat dividen nih. Tapi di tahun ini tuh si A tuh lagi agak rugi, jadi dia nggak ngasih dividen. Ya aku nggak apa-apa nggak dapat. Tahun depannya ketika si A ini bagiin dividen, ya aku dapat tahun itu aja. Tahun yang kemarin aku nggak dapat itu nggak diakumulasikan. Jadi pemegang saham ordinary itu bisa dapat, bisa enggak, gitu. Karena harganya juga murah, ya harga sahamnya itu termasuk murah. Kemudian low priority, artinya ketika si perusahaan ini akuisisi atau perusahaan ini likuidasi atau si perusahaan A ini punya untung yang besar, aku tuh dapat priority terakhir lah untuk dapetin apa haknya. Kemudian ya price per share-nya is cheaper than preferred stock. Ini ketika ada penerbitan issuance atau penerbitan, ini kayak gini akunnya. Cash di debit, ordinary share di kredit, paid in capital in excess atau SPO sih, yang lebih kita kenal dengan share premium ordinary, itu di kredit juga. Nah, jadi ini akunnya untuk si yang menerbitkan saham, bukan pemegangnya ya, tapi yang menerbitkan sahamnya. Kalau di sini case-nya adalah si Camil. Si Camil ini menerbitkan saham. Ya, cash. Untuk cash-nya itu adalah lembar yang dijual dikali dengan harga pasar. Lembar yang dijual dikali harga pasar. Kalau ordinary share-nya itu lembar yang diterbitkan dikali dengan face value-nya atau par value-nya atau stated value-nya. Yang lebih kecil biasanya sih ya. Jadi jarang sih kalau share premium kalau jual nerbitin saham turun itu agak jarang, tapi ada. Kemudian share premium ordinary itu sisanya aja, selisihnya.
ya. Tuh kita lihat. Tapi di sini nggak nanyain akun, di sini nanyain berapa cashnya. Nilai cash yang diterima oleh Camel Corp berarti 15.000 lembar dikali dengan 9 ya, karena cash yang didapatkan itu berapa lembar yang diterbitkan dikali dengan harga pasar. Jadi 15.000 kali 9 itu berapa tuh? 135 ya. Cek. Kemudian nomor 12 berdasarkan data nomor 11 berapa nilai SCO-nya? SCO-nya itu tadi yang aku bilang di sini ini ya, SCO itu ordinary share atau share capital ordinary sama aja. Itu berarti 5 dikali 12.000, 75.000. Jadi harga par value-nya atau static value-nya atau face value-nya itu 5 dolar. Dikali 15.000, 75.000. Kemudian nomor terakhir, nomor 14, jika Anda, belum ya, 13 ya. Nomor 13 dulu, berapa share premium ordinary-nya? 3 spesiin aja, 135 dikurang 75, jadi 40, berarti 60 ya. Jadi kalau bab 11 bab corporation itu yang ada SCO, SPO, cash itu semua adalah bab ketika kita adalah perusahaan yang menerbitkan, bukan jual ya. Jual dan menerbitkan itu beda. Kalau kita nerbitin, itu artinya kita perusahaan asli nih. Perusahaan Unilever jual saham Unilever itu adalah penerbitan. Tapi ketika aku sebagai pribadi nih individu beli saham Unilever, terus aku jual lagi saham Unilever, itu namanya jual. Tapi kalau Unilever-nya yang jual, berarti itu namanya menerbitkan. Jadi bedanya di situ ya. Jual dan menerbitkan itu beda ya. Kemudian itu tadi nomor 13. Jadi sebenarnya nomor 11 tuh simple, bab 11 tuh simple ya kayak gitu ya. Jadi paling ada lagi nanti dividenan gitu. Kapan pas mencetakkan dividen. Kalau misalnya nanti di sini preference tinggal diganti share capital preference dan share premium preference kayak gitu ya. Jadi cukup simple ya. Kalian nanti pas dividennya kayak apa, terus split stock itu kayak apa. Ini mungkin ada di soal selanjutnya. Oke, nah nomor 14 dari nomor 14 aja. Ya. Nomor 14 itu tentang bab 12 ya, yang tadi investor. Kalau investor itu kita ada 4 lah ya, ada 4 kejadian. Pertama, kejadian saat kita beli atau akuisisi sahamnya. Yaitu aku beli saham Unilever, berarti share investment aku di debit, cash aku di kredit. Ketika aku jual lagi saham Unilever tersebut, cash aku di debit, share investment aku di kredit. Nah, terus ada loss atau gain. Kalau misalnya pas cashnya ini harga pasar saat ini. Share investment itu harga saat aku. Nah, ini tinggal selisih aja. Kalau misalnya cash-nya lebih besar dari share investment, berarti kan aku untung ya. Dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita nanti rugi, berarti ini ditaruh di debit. Kalau kita untung, berarti taruhnya di kredit. Nah, di sini ditanya ini adalah gimana akun saat transaksi pembelian saham. Saat pembelian saham akunnya cuma share investment dan cash. Share investment dan cash sejumlah berapa? Sejumlahnya adalah 1.000 lembar dikali harga pasar ya, 9. Jadi 9.000. Jawabannya yang D, share investment dan cash. Jadi kalau di sisi penerbit disebutnya share capital ordinary. Kalau di sisi pembeli disebutnya share investment. Kayak gitu ya. Jadi ya kayak gitu lah. Dan yang disebutin yang kita catat harga pasar ya, harga jual pasarnya berapa, bukan par value-nya. Karena kan par value-nya yang nyatet cukup sih Unilever aja. Kita sebagai pembeli nyatetnya ya harga belinya berapa. Jadi jawabannya yang D. Kalau misalnya nanti di sini ada investor yang membeli sebanyak 1.000 lembar surat obligasi misalnya. Obligasi tinggal diganti debt investment kayak yang A ini. Debt investment itu investasi obligasi. Obligasi sama saham tuh mirip-mirip, cuman obligasi itu utang, kalau saham itu nggak utang.
Jadi kalau obligasi itu utang jangka panjang, kalau saham ya bukan utang. Jadi boleh kita bisa bayar dividen, kalau juga mampu ya enggak. Terus nomor 15, Camil Corp membeli kembali atas saham yang sudah diterbitkan sebanyak 5.000 lembar dengan harga beli per lembarnya $10. Bagaimana jurang untuk transaksi ini? Camil Corp itu dia menerbitkan saham di nomor 11 ya. Jadi kayak tadi misalnya Unilever menerbitkan saham Unilever. Saat ini Camil menerbitkan saham Camil. Nah, tapi di nomor 15 katanya si Camil itu beli lagi saham dia yang udah dia terbitin. Artinya itu namanya treasury shares. Beda sama misalnya aku beli saham Unilever, terus aku jual saham Unilevernya, aku beli lagi saham Unilevernya. Itu bukan treasury karena yang terbitin bukan aku. Tapi kalau misalnya Unilever udah nerbitin, terus dia tarik lagi sahamnya, itu artinya treasury. Jadi dia membeli kembali saham yang sudah dia terbitkan. Dan itu harus treasury share itu artinya dia beli saham yang dia terbitin sendiri gitu ya. Unilever beli saham Unilever lagi yang udah terbit di luar. Itu namanya treasury shares. Nah, pas treasury shares, pas dia beli, treasury shares-nya di debit, cash-nya di kredit. Nah, treasury shares di sini, takutnya nanti ada pertanyaan juga, dia bukan aset, ya, bukan aset, yaitu, tapi dia adalah kontra apa namanya, kontra equity lah, gitu. Jadi di debit. Gitu ya, jadi dia bukan aset. Takutnya ada yang nyangka kalau itu aset, nanti pas disuruh bikin laporan dimasukinnya aset ya. Jadi saat itu masuknya di equity tapi dia minus nilainya. Terus kalau pas si Kamil mau jual lagi nih, dia udah nerbitin, terus beli lagi, terus dijual lagi, maka nanti jawabannya adalah cash-nya di debit, treasury shares-nya di kredit, share premium-nya di kredit juga. Oke, terus nomor 15 jadi gimana? Ini jurnal transaksinya adalah treasury shares di debit, kredit cash-nya di kredit ya, kayak beli aja, beli biasa. Sebanyak 5.000 lembar dengan satunya 10. Tinggal dikali aja 50.000. Jujurnya yang A. Gitu ya. Jadi ini untuk treasury shares. Nah, untuk dividen, tadi yang aku bilang di awal ya, yang pas kita belajar 11 awal itu, untuk dividen nanti ada 3 tanggal ya, tinggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembagian. Pas pengumuman, cash dividen di debit, dividen payable-nya di kredit, karena dia baru mengumumkan, tapi dia belum ngasih, makanya masih bentuk payable. Pas pencatatan, recording, itu nggak ada pencatatan apapun. Pas tanggal pembagiannya, baru payable-nya lunas ya di debit, dividen payable-nya lunas di debit, terus perusahaan itu harus ngeluarin cash di kredit. Oke, ya. Nanti kalau misalnya pas penerimaan dividen di investasi saham, kayaknya aku harus bikin studi. Aku saat penerimaan itu bisa dua ya, ada cost method, satu lagi aku lupa, cost method dan equity method. Cost method itu yang biasa ya, yang kalau kepemilikannya itu kurang dari 20%, dan equity method itu 20 sampai 50%. Karena kalau di atas 50 itu udah perusahaan keluarga, jadi kita udah nggak hitung dividen lagi. Alasannya kayak gitu ya. Jadi nanti kalau pas pengen dividen, lihat dulu kepemilikannya berapa persen. Kalau nggak ada, biasanya dia pakai cost method aja. Ya, punya kan beda ya cost method dan equity method. Itu semoga nanti ada soalnya di belakang. Nah, itu pilihan gandanya. Tinggal bab 13 dan 14 yang belum ya. Nanti kita lihat di soal isian tuh ada kalau nggak salah. Selesaiin dulu soal ini baru kita bahas pertanyaannya. Nah, ini pada tanggal 2 Januari, Eagle Company menerbitkan bonds dengan kupon rate 9%. Pembayaran per tahun, jangka waktu 5 tahun sebanyak 10.000 lembar dengan par value adalah 1.000
dan dijual dengan harga 1.200 per lembar. Bagaimana jurnal Eager Company? Jadi transaksi penerbitan bonds ini. Eager Company itu yang menerbitkan bonds ya. Bonds itu obligasi. Kita cek di sini. Nah ini yang ditanya apa sih? Aku lupa. Bagaimana jurnal dari transaksi penerbitan bonds? Jurnal penerbitan bonds adalah cuma dua, cash to be debit, bonds payable di kredit. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah 10.000 lembar dengan par value-nya 1.000 dan dijual dengan 1.200. Jadi yang ditulis ini 1.200 dikali 10.000 ya. Jadi 12 juta. Cash-nya juga sama 12 juta. Jadi kalau penerbitan kayak gitu aja, untuk bunga dan segala macamnya nih kayak kupon rate itu sama kayak bunga ya sebenarnya. Dan waktunya nggak usah ditulis dulu, sama kayak tadi pas kita notes receivable ya, pas penerbitan itu nggak usah dilihat dulu waktu dan bunga dan segala macamnya. Pokoknya saat itu terjadi itu berapa. Jadi akuntansi itu semuanya tentang apa yang terjadi saat ini, bukan masa depannya gimana, kemarinnya gimana, bukan. Jadi catat aja yang saat ini terjadi, nggak usah musingin yang kemarin, nggak usah musingin yang besok. Nomor 2, jika Anda sebagai investor membeli bond sebanyak 100 lembar, bagaimana jurnal yang Anda buat? Ini berarti jurnal dari sisi investor, ini bab 12 ya. Kalau ini kan tadi bab 10-nya, ini bab 12-nya yang investment ya. Kalau nggak salah kemarin Asing bilang ada bab investment tuh teman-teman masih banyak yang minta dipelajari lebih dalam. Sebenarnya investment tuh dikit banget, cuman untuk dari sisi investment kayak gini ya. Ini akunya cuma kayak gini aja, debt investment sama cash. Debt investment tadi berapa sih? 100 lembar ya? 100 lembar kali harga jualnya itu adalah 12.000. Jadi ya sama dengan 1.200.000. Maka cashnya pun sama 1.200.000. Jadi jurnal untuk yang nomor 1 itu pas kita sebagai apa namanya nih? Kita sebagai penerbit si Eager ya. Eager kan penerbitnya. Jadi cashnya di debit, bonus payable di kredit karena dia dapat uang dan dia menerbitkan surat utang, bonus payable. Utang kan nama di kredit ya. Dan udah dicatat, udah difoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ketika kita sebagai investor mau beli si Eager ini bondsnya, tapi kan si Eager ini nerbitinnya tadi 10.000 lembar. Kita cuman beli 100 lembar doang. Salah nggak sih ini? 10.000. 10.000 kali terus. Tiba-tiba nggak boleh. 10.000 kali 12.000 ya. Ya segitulah 120 juta ya. Oh 1.200 ya. Jadi benar-benar. Jadi ini berarti adalah 120.000 ya ini. Ya, jadi case-nya 120.000 dan investmentnya 120.000 karena dia cuma beli 100 lembar aja. Walaupun penerbitannya dia 10.000 lembar, tapi kan kita cuma beli 100 lembar, jadi kita cuma nyampot yang kita beli aja. Next, kupon ini aku banyak nyebutin kupon. Kupon itu adalah bunga ya, jadi kalau ada yang ditanya kupon itu apa, kupon itu adalah bunga. Terus nomor 3, Eager Company membayar bunga kepada pemilik obligasi. Bagaimana jurnal Eager Company? Pembayaran bunga. Oke, jadi kalau pembayaran bunga itu tinggal dikali aja. Tadi kan kita ada pengkalian ya, 1.200 lembar per lembar dikali 10.000 lembar dikali 5 dikali mana nih?
9% rate-nya. Jadi tinggal 10.000 dikali 1.200 dikali 9%. Itu tinggal akunnya, berarti interest sama ya, jadi tinggal 9% dikali ini kita berapa tahun pembayarannya per tahun ya, jadi 9%-nya nggak usah dibagi lagi. Kalau misalnya ada pembayarannya itu setahun 2 kali, artinya 9%-nya harus dibagi 2. Kalau setahun 3 kali harus dibagi 3. Karena ini per tahun cuma sekali, jadi kita langsung 9% aja. Dikali tadi dia terbitinnya 12. Gitu aja ya. Next, nomor 4. Bagaimana jika Anda buat pemilik bond atau transaksi pembayaran kupon soal nomor 3. Kita sebagai pemilik bond, berarti pencatatannya adalah yang ini ya, tinggal cashnya tadi berarti 100 lembar dikali 1.200 lembar dikali 9%. Dikali 1.200 dikali 9. Ini untuk nomor 4. Ini semuanya tentang bonds ya. Nomor 5, kalau misalnya Iger membayar investor pada harga nominal, bagaimana jurnal Iger Company lakukan? 2 Januari 2017, itu Tempo membayar kepada investor. Nah, berarti itu adalah redeeming ya. Redeeming namanya redeeming obligasi. Pas itu Tempo, dia tinggal bayar bonds payable dan cash sebesar face value. Face value-nya sama dengan tadi 1.000 ya. 1.000 dikali semua yang dia terbitin pokoknya. 10.000 lembar. Jadi sama dengan 10. Itu kalau jatuh Tempo. Kalau sebelum jatuh Tempo, kita agak ribet nih hitungnya. Hitungnya harus kayak dibikin. Kalau aku sih lebih suka dibikin tabel. Jadi dia lebih cepat berapa lama. Jadi kalau misalnya dia redeemnya itu tidak jatuh Tempo, ya malah lebih cepat, dia malah bayarnya lebih mahal sebenarnya. Tuh, karena kayak gini. Jadi nanti dia bayar cashnya itu berapa, udah harga pasarnya berapa, nanti bonds payable itu sebesar face value-nya, kita ada kelebihan gitu. Kita misalnya harus bayar cash dia itu ini kan 12 juta. Nanti kan setiap tahun 12 juta itu akan menyusut gitu ya. Jadi misalnya bunganya itu bakal menyusut. Jadi misalnya kita harus bayar adalah berapa, misalnya 12.600.000. Nah, si bonds payable-nya kan sebenarnya harganya cuma 1 juta doang. Makanya kita ada loss on bond redemption-nya adalah 1.600.000. Gitu. Jadi si bunganya ini kan tiap tahun itu akan menyusut berkurang karena kan bonds itu kan ada tahunnya 5 tahun misalnya, dia setelah dibayarkan dia berkurang. Nah, karena dia belum nyampe itu Tempo, tapi kita harus bayar di tahun ketiga. Misalnya dia baru habis nih, misalnya setahunnya itu 600 berapa ya, setahunnya itu misalnya 200.000. Jadi ketika di tahun 2012 itu 12 juta, masih 13 juta, terus ke bawah lagi 12.800, bawah lagi 12.600, bawah lagi 12.600 gitu. Terus sampai di tahun ketiga si Iger ini menebus obligasinya, sehingga dia harus bayar misalnya 12.600.000. Padahal sebenarnya kalau di tahun kelima dia udah tinggal bayar 12 juta doang gitu. Jadi ada loss on bond redemption di situ. Jadi dia harus bayar lebih besar. Gitu ya obligasi. Aku nggak tahu sih ini di kelas dipelajarin atau enggak, karena di tahun sebelumnya itu nggak dipelajari, cuman kita jaga-jaga aja ya, kita pelajarin obligasi, karena tahun sebelumnya tuh nggak belajar obligasi, jadi enak ya, lebih gampang, karena obligasi ini emang agak ribet. Menurut aku bakal ribet adalah obligasi, dia harus diteranginnya lebih dalam, dan aku takutnya aku cerita nggak cukup, jadi obligasinya kita sesingkat aja. Nanti mungkin ini bakal aku share juga kali ya, nanti aku bakal koordinasiin sama teman-teman.
Oke, lanjut aja. Jadi kalau misalnya nomor 5, karena dia jatuh tempo, jadi langsung aja yang ini ya, pas itu tempo. Sebesar face value aja. 1.000 dikali 10.000 lembar, jadi 10 juta. Akunnya cuma 2, bonus payable di debit, karena utangnya udah lunas, cashnya di kredit. Oke, terus nomor 6, pengurangan nilai untuk intangible asset disebut dengan amortisasi ya. Amortisasi intangible asset. Kalau PTN kan, kalau misalnya plan aset kan dia depresiasi. Kalau intangible asset, amortisasi. Terus transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan dalam laporan arus kas akan masuk ke dalam aktivitas apa? Nah, ini bab 13 ya. Kita coba langsung masuk ke bab 13. Bab 13 ini agak banyak foto yang mau aku share. Oke, jadi sebelum masuk ke soal yang tadi, aku mau jelasin bab 13 dulu. Mungkin buat yang udah live, teman-temannya bisa diajakin buat masuk lagi ke bab 13, karena bab 13 ini lumayan ya. Bab 13 itu sebenarnya simple tapi perlu banyak ingat gitu. Nah, bab 13 itu cash flow atau cash flow statement atau arus kas, laporan arus kas. Dia itu bentuknya kayak gini. Jadi ada judul cash flow statement, indirect atau direct, kemudian Desember 31, 2017 misalnya. Terus di sini ada operating isinya apa aja, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, investing isinya apa aja, financing isinya apa aja, terus nanti kita totalin. Di sini ada yang dikurang, ada yang ditambah ya, jadi nggak semua bertambah. Nah, tantangannya adalah kita ngisi yang di A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ini, mana sih yang bertambah, mana yang berkurang. Ketika apa kita itu nulisnya nambah, ketika apa kita nulisnya dikurang. Gitu. Nah, itu adalah tantangannya ya. Jadi kita masuk yang pertama dulu, operating. Yang masuk ke operating adalah hal-hal ini. Boleh teman-teman foto ini. Jadi mungkin untuk waktu singkat teman-teman boleh ngafal dulu gitu, karena kalau mau paham takutnya terlalu lama. Misalnya teman-teman mau ngafal dulu nggak apa-apa, untuk waktu pendeknya karena Rabu ya, tesnya tinggal 3 hari lagi. Depreciation expense, patent expense, depletion expense, loss on disposal, gain on disposal, increase current asset, decrease current asset, increase current liabilities, dan decrease current liabilities. Yang aku hijauin ini ditambah, yang aku merahin itu dikurang. Nah, current asset itu apa aja? Current asset itu AR, inventory, dan prepaid. Di current liabilities itu apa aja? Ini kan cuma liabilities current asset gitu ya. Apa aja itu AP, accrual expense, dan tax payable. Di luar ini semua, berarti dia nggak masuk operating. Jadi yang masuk operating itu cuma ini aja nih. Dan ini, segini. Ya teman-teman boleh update akunnya. Selain ini, berarti nggak masuk ke cash flow. Ya, jadi ini udah selengkap-lengkapnya. Jadi selain ini nggak usah dimasukin cash flow. Penyebabnya apa? Karena penyebabnya kalau yang lain itu memang tidak melibatkan cash gitu. Jadi pokoknya ini aja yang dimasukin ke cash flow bagian operating ya, nih operating. Nah, jadi, nah ini tuh lihatnya di mana? Lihatnya di laporan keuangan. Kan ada laporan keuangan ya, kalau di bab 13 itu kayak ada komparatif nih 2013 dan 2014. Teman-teman tuh lihat di 2000 kalau operating tuh ya sebenarnya 2014 tuh berapa depreciation expense-nya, patent expense-nya ada berapa di 2014. Nah, biasanya kalau depreciation expense, patent expense, depreciation expense, loss on disposal, gain on disposal itu kita lihatnya di soal tambahan. Biasanya kan ada komparatif, terus bawahnya ada additional information gitu. Additional information biasanya menyakup hal-hal expense ini. Gitu. Terus increase aset sama decrease aset baru bisa dilihat di komparatif. Dia naik atau turun. Misalnya AR, kita lihat AR 2013 ke 14 naik atau turun. Kalau naik berarti nanti dia negatif. Jadi di penjumlahan yang di sini, dia jadi pengurang, dikasih kurung aja. Kalau disuruh bikin laporan ya, kalau misalnya enggak, bisa semua PG dan semua isian, ya mungkin teman-teman apal aja ini akunnya. Oke gitu ya, jadi boleh difoto dulu.
Jadi selain ini jangan dimasukkan operating. Oke, next. Ini direct method, sepertinya aku nggak ngajarin direct method dulu ya, karena kayaknya nggak ada, pakai indirect aja. Terus di investing, nah investing yang masuk itu apa aja? Investing yang masuk itu penjualan, plan aset, dan long term investment. Plan aset itu apa aja? Ada equipment, ada building, ada land. Long term investment ada debt, ada share investment, debt investment, dan share investment. Nah, terus outflow-nya berarti pembeliannya. Jadi kalau di investing itu cuma ada equipment, building, land, debt investment, share investment, atau investment aja juga boleh, long term investment gitu. Itu juga termasuk ke investing. Atau investasi jangka panjang, atau equipment, atau apa namanya aset tetap, itu masuk ke investing. Jadi investing itu kita beli barang, kita beli atau jual barang-barang atau investasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia jual, artinya kita dapat uang, ya kan? Berarti dia nanti di laporan itu positif, jadi faktor penambah. Tapi kalau kita beli, itu kan kita ngeluarin uang, artinya kan uang kita berkurang ya, jadi dikasih negatif di laporannya nanti jadi faktor pengurang. Nah, pokoknya investing itu pembelian dan ataupun penjualan barang-barang, investment, dan plan aset. Kayak gitu. Terus yang terakhir ada financing di cash flow. Itu semua terkait keuangan ya, equity sih, lebih tepatnya ke equity, kayak dividen, terus apalagi ordinary share, terus itu penerbitan obligasi dan pengurangan obligasi, penembusan obligasi. Jadi di financing itu ada 4 ya, ada saat penerbitan saham, penerbitan obligasi, pembayaran dividen, dan penembusan obligasi. Jadi 4 hal itu aja di financing. Jadi terkait permodalan kayak gitu. Oke ya. Itu bab 13. Nah, sekarang kita coba jawab di sini. Transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan, penerbitan atau penarikan sekuritas. Penerbitan atau penarikan sekuritas dalam laporan arus kas akan masuk ke dalam aktivitas apa? Ekuitas ya. Ekuitas atau sekuritas. Sekuritas itu produk obligasi dan saham, itu security, sekuritas atau forex gitu ya. Itu adalah sekuritas. Maka jawabannya adalah ada financing ya, karena ini ada bond dan ordinary share, ini adalah sekuritas. Bond itu utang, ordinary share itu adalah ekuitas. Ekuitas dan utang, jadilah sekuritas. Jadi sekuritas itu susunan utang, susunan modal, susunan yang membangun permodalan, itu sekuritas. Ordinary share dan bond. Ya, jadi jawabannya adalah aktivitas financing. Oke, itu untuk yang pertama. Itu udah ada ya juga di soalnya dikasih ke ASI, jadi tinggal di review aja. Terus apa lagi yang mau aku kasih tahu ya? Oh ini kita coba ini ya, nanti setelah ini bakal ada mungkin satu soal lagi yang udah dikasih sama ASI, itu nggak akan aku bahas karena udah semua, nanti tinggal aku kasih jawabannya aja ya, biar teman-teman bisa belajar juga. Saham dengan dividen tetap adalah, ini menjodohkan, ini ada di tahun kemarin ada, tahun 2 tahun yang lalu ada, tahun aku juga ada, jadi selalu ada di menjodohkan. Saham dengan dividen tetap, saham yang memiliki dividennya tetap adalah preference share ya. Kondisi di mana kupon rate 10% sedangkan market rate 11%. Ini adalah soal obligasi. Tentang obligasi ya. Ketika market rate, kupon rate ini adalah artinya tingkat bunga sebenarnya. Jadi tingkat bunga yang sebenarnya ternempel gitu ya di obligasinya itu 10%. Market rate itu adalah bunga yang ada di pasaran. Itu biasanya beda, kadang sama kadang beda. Kalau misalnya kupon rate lebih rendah, dari market rate, maka dia adalah
coupon rate lebih rendah, berarti dia adalah premium obligasi. Selanjutnya, kalau misalnya market rate-nya lebih rendah, dia adalah ini adalah market rate-nya lebih tinggi. Jadi dia adalah diskon. Kenapa diskon? Padahal kan pasarnya lebih tinggi. Kalau misalnya harga pasar, baru dia premium. Misalnya market price, ya market price-nya lebih tinggi daripada harga face value-nya, maka dia adalah premium. Jadi teman-teman kalian salah satu aja, mau ngapalin rate atau ngapalin harga. Harga dan rate itu berbanding terbalik. Ketika market price-nya lebih tinggi, pasti market rate-nya lebih rendah. Jadi kalau market price-nya itu lebih tinggi, berarti kan dia premium. Itu pasti market rate-nya lebih rendah. Kalau market rate-nya lebih tinggi, pasti market price-nya lebih rendah. Jadi dia adalah diskon. Jadi teman-teman apa yang salah satu aja biar gak pusing ya. Aku sih sukanya ngapain ini. Kalau aku. Jadi ketika dia market price-nya lebih tinggi daripada face value-nya atau harga asli si obligasinya, itu berarti premium. Nah, sisanya silahkan teman-teman potret lagi sendiri. Pokoknya kalau market price sama market rate itu kebalikan. Kedudukan premium dan diskonnya. Berarti kalau ini kan coupon rate-nya lebih rendah ya, artinya dia coupon rate lebih rendah, dia diskonnya. J. Market rate-nya kan lebih tinggi, market rate lebih tinggi berarti diskon, market price lebih tinggi berarti premium, jadi kebalikan. Terus nomor 3, kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Nah ini ada di bab 14. Langsung aja kita buka. Oke, ini ada di slide terakhir ya, enggak slide terakhir banget sih, di bab 14 ini rumus-rumus yang tidak mungkin kalian harus hafalin sih kayaknya. Harusnya sih enggak ya, terlalu tega kalau kayak gitu. Nah di bab 14 itu sebenarnya simple banget, dia cuma ngomongin ada analisis keuangan itu ada 3, ada vertikal, ada horizontal, yang terakhir ada analisis rasio. Nah vertikal itu cuma kayak gini. Jadi vertikal itu nama lainnya adalah dicatat ya, vertikal itu nama lainnya adalah common size analysis. Common size analysis. Kenapa disebut common size? Common size itu kan artinya ukuran yang sama ya, ukuran yang sama atau ukuran yang apa tuh namanya common, biasa gitu, ukuran yang sama persis gitu. Karena dia itu semua itu ukurannya adalah si total aset. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di vertical analysis dikasih laporannya kayak gini 2014 dan 2013 dianalisis berapa persen sih kenaikan utangnya misalnya kayak gitu ya. Nah teman-teman tinggal dibagi sama total aset kalau di bagian statement of financial position SOFP. Kalau di SOFP berarti intangible asetnya 15.000, terus total asetnya kan 1,835 ribu. Berarti intangible aset kita punyanya 0,8% dari total aset kita. Di 2013 itu 1,1%, artinya kan turun. Berarti ada penurunan intangible aset yang kita punya. Kayak gitu analisisnya. Simple banget, jadi cuma kayak ada beneran ada kenaikan, penurunan kenaikan, bagus atau tidak gitu. Kalau di income statement, maka faktor pembaginya adalah net sales ya, net sales nih. Kalau di SOFP pembaginya adalah total aset. Kalau di income statement adalah net sales. Lihat aja 100% ini. Itu ya, berarti ini adalah faktor pembaginya. Makanya itu disebut dengan common size analysis dan vertikal. Karena kita melihatnya vertikal kayak gini kan, ke atas ke bawah. Nanti kalau misalnya di horizontal, dia itu trend analisis. Karena kita nanti lihatnya bakal ke samping. Kalau kita lihatnya atas dan bawah, itu kita harus ingat aja kalau misalnya di vertical analysis pas di financial position itu faktor pembaginya adalah total aset.
ketika di income statement profit numbernya adalah net sales. Nanti tinggal dilihat ini naik atau turun, gitu aja, simple banget. Nama lainnya adalah common sense analysis ya. Nah di horizontal itu kita tinggal, kalau horizontal itu namanya trend analysis. Jadi kita lihat tahun ke tahunnya itu nominalnya naik atau turun. Kayak di sini 2014, 2013 ke 14 ini kan turun yang 1.500, makanya dia minus dalam kurung. Dibagi sama apa? Dibagi sama tahun yang tua ya, tahun tuanya. Jadi 2.500 dibagi 17.500, 14,3%. Terus ini tuh jadi kayak pertumbuhan atau penurunannya dalam persen gitu. Jadi dia turun 14,3%, dia naik 26,5%, dia naik 7,9%. Gitu. Jadi nanti kalau horizontal itu dia ngomongnya dia naik sekian persen. Kalau vertikal itu dia naik dari sekian ke sekian persen gitu. Jadi beda ya, ada bedanya gitu. Nah ini kalau horizontal tuh dia ke samping, samping ke samping, samping ke samping ke samping. Kalau makanya dia disebut horizontal. Kalau vertikal kan tadi atas dan bawah. Itu aja horizontal dia disebut dengan trend analysis. Yang terakhir itu analisis rasio. Nah ini analisis rasio yang emang kita harus ngapalin gitu. Kita harus ngapalin rumus. Untuk rumusnya sendiri ini aku ambil dari buku juga, kayaknya di PowerPoint kalian juga ada. Nah di rasio itu dibagi 4, ada liquidity, profitability, terus ada 3, liquidity, profitability, dan satu lagi adalah solvency ya. Jadi ada 13 rumus kalau nggak salah. Nah kayak gitu ya. Jadi yang teman-teman harus hafalin itu adalah liquidity ratio itu pokoknya semua jangka-jangka pendek, akun receivable, aset jangka pendek, utang pun jangka pendek. Ya, jadi aset-aset jangka pendek dan utang jangka pendek dan expense itu biasanya juga ya. Terus kalau misalnya di profitability itu tentang yang ada di financial, yang ada di income statement. Jadi laporan-laporan di income statement itu biasanya dia yang masuk profitability ratio. Kalau di liquidity ratio dia biasanya ada di aset, ya, aset dan liability. Berarti masuknya di statement of financial position. Kalau yang masuk di profitability dia adanya di laporan income statement. Nah ini yang harus teman-teman ingat aja, liquidity ratio itu semua tentang jangka pendek. Kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka pendek, kemampuan perusahaan bayar utang jangka pendek, kemampuan likuidasi perusahaan. Kemampuan likuidasi perusahaan itu adalah seberapa banyak sih cash yang dipunyai si perusahaan atau seberapa banyak aset yang bisa langsung dijual dengan cepat gitu. Itu liquidity. Kalau profitability, sebagaimana si perusahaan itu seberapa kuat dia bisa menghasilkan laba dari apa-apa yang dia punya. Apa-apa tuh maksudnya bisa saham, bisa aset, bisa penjualan gitu. Dia tuh bisa ngasih berapa sih keuntungan dari penjualannya, dari asetnya, dari perputaran saham, perputaran asetnya, dari sahamnya, dari obligasinya, kayak gitu. Dia ada di bagian income statement. Yang terakhir solvency. Solvency itu kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Maka itu dia ada total debt sama income before, income taxes, interest expense gitu. Jadi jangka panjang, dia jangka panjangnya bertahannya seperti apa. Itu rasio. Makanya untuk yang pertanyaan ini, kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek, dia ada di liquidity. Karena di liquidity, maka kita harus lihat juga liquidity-nya di mana membayar jangka pendek. Debt paying ability, current ratio ya. Measure short term debt paying ability, kemampuan membayar hutang jangka pendek. Jadi current ratio. Current ratio ada nggak? Kalau ada current ratio, kita pilih liquidity ratio ya. Oke, nggak ada current ratio, jadi kita pilih liquidity ratio aja, yang M. Kalau misalnya ada current ratio berarti lebih bagus. Terus depreciation is to natural resources. Depreciation to natural resources kali ya, for kali ya gitu ya. Depreciation untuk natural resources. Lihat, ada yang tahu depreciation ya? Kalau misalnya depreciation
for current asset depreciation aja. Depreciation for intangible asset amortization, amortisasi. Goodwill, patents, and copyrights termasuk ke dalam intangible assets ya, yang L. Bonds atau obligasi termasuk ke dalam, kita lihat investing, kira-kira mana nih? Ini ya yang paling tepat sih yang non-current liabilities ya. Di sini teman-teman pasti dapetin banyak yang kira-kira tepat juga, tapi gimana caranya yang paling tepat yang mana kayak gitu. Oke, ini kayaknya mau aku skip dulu deh, karena ini kita bisa, aku bisa nyebutin jawabannya nanti dan aku kasih. Yang penting kita sekarang dengan sisa waktu berapa menit lagi nih? 40 menit, 20 menit ya? 20 menit kurang. Aku mau liatin ini dulu. Nomor 1. Nomor 1 ya. Kita coba copy dulu. Berkaitan dengan soal nomor 8 di pilihan ganda pada awal 2015, equipment tersebut dijual dengan sales price atau harga jual sebesar 6,5 juta. Terus kita lihat nomor 8 sampai 10 PG maksudnya ya ini ya. Jadi lihat di sini pada awal Januari 2015. Karena dijual di awal Januari 2015, berarti yang kita hitung sampai akhir 2014 aja, karena kan dijual di awal 2015 ya. Maka pertama yang kita harus lihat adalah tadi kan di sini udah ada ya, enaknya di sini udah ada jumlah akumulasinya. Tinggal kita hitung nih cost-nya tadi 11,7 kurang residual value-nya 2 juta dikurang harga jualnya adalah 6 juta. Hasilnya adalah tadi 5. Yang ini ya yang akumulasi, jangan yang 2014 doang, tapi yang akumulasi. Kenapa? Karena kan kita mau jual, jadi kita harus tahu berapa sih sekarang nilai barang kita sekarang berapa. Ini sama dengan kita nih 5 3 6 ya. Nilai barang kita saat ini adalah harga jual adalah tadi 6.500.000. Karena nilai barang, karena harga jual kita lebih tinggi dari nilai barangnya. Jadi artinya kita untung ya. Untungnya tinggal dikurang aja, 6.500 dikurang 6365. Terus 35 ya. Ya, jadi keuntungannya adalah 135.000. Berarti ya keuntungannya adalah 135.000. Itu untuk jawab soal nomor 1 aja. Nah, nomor 2 sampai nomor berapa nih? 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Yang punya adalah nanti akun penjualannya itu sama dengan kita dapat cash akunnya. Akunnya kita dapat cash kan. Terus kita merelakan barang kita gain. Kita menjual barang kita gitu. Senilai berapa kalian bayar nerima uangnya, harga jualnya gitu ya. 6.500.000
gain on disposalnya, karena dia gain dia ditaruh di kredit. Kalau nanti dia loss, misalnya dia rugi, berarti dia di debit aja ya. Gain on disposalnya 130.000. Oh, ini adalah face value ya. Ini tuh, aduh aku lupa namanya nih. Kayak gitu ya, jadi nanti akunnya seperti itu. Oke, ini nomor 1 sampai 3 kayak gini. Isian. Boleh dipoto, boleh di screen capture, teman-teman. Oke, terus nomor 4 akun akumulasi depreciation akan muncul dalam financial report yang berupa aset ya, berupa aset di kontrak. Jadi akumulasi depreciation itu dia aset tapi kontrak, jadi dia selalu bernilai negatif, sama kayak tadi treasury share. Treasury share dia ada di equity dan dia selalu negatif, makanya dia kontrak. Disebutnya kontra equity atau kontra aset. Ini tadi udah ya, pengurangan nilai intangible asset adalah si intangible asset amortization-nya. Oke. Mungkin itu aja dulu deh. Sisanya kita banyak ditanya jawab aja. Takutnya ada banyak yang mau tanya dan jawab. Oke, gimana, boleh nggak izin ya? Oke, aku balikin. Gimana nih Izumi, apa mau langsung ke tanya jawab aja? Ayo teman-teman, kira-kira ada yang tanya nggak? Oh ya Kak Mila, tadi ada yang pertanyaan di awal. Bukan pertanyaan sih, dari Indah. Dia bilang, Kak ingin memastikan takut ketukar. Kalau menerima notes itu dia yang punya piutang, dan kalau menerima notes itu dia yang utang. Iya, jadi Mungkin Indah bisa. Iya, Indah. Indah, boleh Indah, silahkan. Iya Kak, ingin memastikan tadi takut ketukar. Kalau dia yang menerima notes atau menerima wesel, itu berarti dia yang punya piutang. Oke, iya, jadi wesel kan ada dua ya, ada wesel bayar dan wesel tagih. Kalau dia nerima wesel bayar, artinya dia yang diutangin. Jadi wesel itu kayak saling saling tukeran gitu loh. Ketika si yang utangin nerima notes receivable, si yang diutangin nerima notes payable. Itu. Jadi notes itu tuker-tukeran. Jadi notes payable itu dikasih sama yang ngutang. Notes payable dikasih sama yang diutangin, notes receivable dikasih sama yang ngutang. Jadi notes receivable itu diterima sama yang ngutang, sama yang diutangin. Notes payable diterima sama yang ngutang. Jadi dua-duanya saling nerima dan saling ngasih ya. Jadi pokoknya ingat salah satu aja ya, notes receivable diterima sama yang diutangin. Sisanya itu kebalikannya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama.
Dan aku mau ngasih lihat bab 13 kali ya biar banyak yang foto atau nyatur kayak gitu. Saya bab 13 tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya. Mungkin sambil nunggu yang lainnya, aku coba di sini. Ini aku yang kuningin tuh ini bab equipment apa depreciation, yang aku hijaukan itu dia ini tes 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 tes. Halo halo. Oke, udah Masuk selesai Kak, ya. Ya masuk. Kak, masuk. Tadi soalnya sempat mati. Nah, yang dihijauin itu ini bab 10 11 11 12 sorry. Terus yang ini adalah arus kas bab 13. Terus yang biru tua ini bab 14. Kita coba aja di bab 13 14 tadi kan baru sedikit ya. 13 laporan arus kas mencakup 3 klasifikasi arus kas, kecuali ini pasti teman-teman udah tahu semua. Kecualinya adalah yang aktivitas dari laba rugi. Ini ya, aktivitas dari laba rugi yang nggak termasuk. Jadi dia bukan, jadi dia tidak termasuk aktif karena klasifikasinya adalah klasifikasi operasi, investing dan financing ya. Pada ini maksudnya financing. Terus lanjut berikut adalah aktivitas yang cash di dalam. Ya kan kalau misalnya ngapain transaksi itu selalu terdapat dua akun. Nah, dua akun itu salah satunya cash. Nah, ini aktivitas tidak ada cash-cashnya gitu. Penerbitan obligasi untuk menambah pendanaan itu cash ya, karena obligasi terus balikinnya adalah uang atau pendanaan. Yang C pembayaran upah karyawan, tentu aja ada cashnya. Yang D menjual mesin perusahaan yang telah usang, jual dapat uang. Yang tidak adalah yang A. Yang A itu nggak ada cashnya. Ya, jadi dia nerbitin saham SCO, dapatnya bukan uang tapi pabrik baru. Oke. Ada yang tanya dulu sebelumnya? Ada yang mau nanya? Teman yang ingin bertanya boleh bisa langsung on mic atau boleh juga menuliskannya di kolom chat. Ya teman-teman. Oke, kalau ada belum ya? Ya, terdapat dua metode dalam menyusun laporan arus kas. Ada metode yang dapat dipilih yaitu metode langsung atau direct. Direct ini agak jarang ya. Metode yang paling sering dipakai di arus kas itu metode tidak langsung atau indirect. Kedua metode tersebut berbeda dalam menyusun arus kas aktivitas operasi ya. Operasi, kayak gimana sih operasi? Jadi kalau teman-teman lihat nih, aku kasih cek foto. Nah, ini yang tadi aku tunjukin adalah operating bagian indirect. Ini adalah bagian indirect. Sedangkan untuk bagian direct atau metode langsungnya adalah yang ini. Dan ini agak jarang ada di soal. Yang penting teman-teman tahu aja kalau operating itu ada dua, ada direct dan indirect. Gitu. Kalau yang indirect itu lebih ribet dan lebih jarang juga untuk dikeluarkan. Yang paling sering itu indirect. Karena yang banyak dipakai juga indirect di real life. Gitu ya. Jadi yang indirect kayak gini boleh difoto. Oke.
berikut adalah informasi keuangan per 31 Desember. Nah, ini ada harus bersih dari aktivitas operasi. Nah, ini kita bisa cek di gambar yang tadi ya, aktivitas operasi yang indirect aja. Oke, gitu. Nanti karena butuh hitung, nanti aku bakal share jawabannya lewat arsip. Jawabannya di mana biar diucapin sama teman-teman juga. Nah, ini nyambung semua ya, sampai ke nomor 24 itu nyambung. Jadi kalau teman-teman salah satu mungkin salah semua. Jadi hati-hati. Pada list laporan keuangan horizontal, persentase masing-masing akun adalah didasarkan pada, ya kita lihat ya, ulangi lagi tadi laporan keuangan. List laporan keuangan horizontal, persentase masing-masing akun adalah didasarkan pada total aset, horizontal ya, sorry, saldo tahun dasar. Itu ya, tadi ada di sini ya. Horizontal yang ini ya. Jadi dia didasarkan pada saldo tahun dasarnya. 2014 kurang 2013 dibagi 2013. Jadi tahun dasar. Terus di nomor 26. Oke. Ada penjualan bersih sebesar 300, 330, 360 pada tahun 12, 13, dan 14. Jika tahun 2012 adalah tahun dasar, maka berapa tren persentase pada tahun 2014? Tinggal dikurang aja. Jadi 60. Tinggal dibagi sama 300 ya. Ini 20% ya, jadi dia naiknya sebanyak 20%. Oke, lanjut. Manakah ukuran di bawah ini yang menyatakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek? Kewajiban jangka pendek itu ada di current ratio ya. Asset ratio iya juga nggak, coba kita lihat. Ini dia tentang liquidity ya, jadi tidak, dia benar adalah current ratio. Emang dua-duanya sama-sama jangka pendek, tapi kalau yang current ratio itu untuk bayar utang jangka pendek, kalau asset ratio itu untuk lihat seberapa liquid perusahaannya, seberapa banyak si perusahaan itu punya uang cash. Jadi jawabannya yang benar yang 28, pembandingan data dalam satu perusahaan yang sama merupakan bagian dari analisis laporan keuangan jenis dalam satu perusahaan yang sama ya. Ini adalah intra-company. Kalau inter itu perusahaan yang sama tapi beda, maksudnya jenis perusahaannya sama tapi beda perusahaan. Kalau industri, seindustri ya, misalnya industri pakaian, industri apa gitu. Kalau inter satu perusahaan yang sama. Kalau intercompany itu dia lebih ke Indonesia, Unilever, Singapura kayak gitu. Itu intercompany. Industry average berarti Unilever itu kan ada di bidang consumer goods ya, kayak misalnya air minum, sabun, shampoo. Nah, itu kan temennya sama Wings ya, bersama Wings, terus apa lagi misalnya apa lagi sih, PNG gitu, itu di rata-rata kan jadi industry average. Terus ini ngitung pakai rasio analisis ya, days of inventory. Kita lihat rumusnya, days of inventory adalah inventory turnover ya, cost of goods sold dibagi average inventory. Terus
current ratio tinggal bagi aja current asset dibagi current liabilities. Current asset sudah ada tuh ya, dibagi current liabilities. Nah ini yang mana, yang 2014 atau 2013? Lihat aja tahunnya disuruhnya apa. 2014, jadi kita hitung 2014-nya aja. Gitu. Jadi apa namanya, kalau di 2014 tuh lebih banyak ngapal sih, tapi kalau tahun aku itu emang ada rumus, tapi rumusnya. Jadi pertanyaannya waktu itu adalah sebutin analisis rasio ada apa aja, tapi nggak disuruh sebutin rumusnya. Jadi aku cuma analisis rasio itu ada ini, ada liquidity, ada profitability, ada solvency. Liquidity itu untuk ini, profitability untuk ini, solvency untuk ini. Gitu. Jadi lebih ngapalin secara kasarnya aja. Kalau rumus-rumusnya per rumus tuh enggak. Tapi kalau teman-teman ngerasa kayak aku mestinya kalian silakan diapain. Oke, ini harus dihitung ya, nanti tinggal hitung juga nih, yang ini yang baru-baru. Kita ini babnya ini ya, depreciation, ini babnya tadi 11 12. Kan udah banyak dibahas juga, jadi tadi kita cuma bahas 13 dan 14. Itu bab 14 tuh gampang banget ya, simple banget, dia benar cuma hafalan aja. Jadi harapannya teman-teman bisa banyak dapat skor di bab 14. Bab 13 juga selagi nggak bikin laporan, kayaknya harusnya semuanya bisa sih. Justru yang paling ribet itu bab 10 ya, yang utang-utangan itu yang malah lebih ribet menurut aku. Cuman hitungannya lebih banyak, akunya lebih banyak. Tapi karena mungkin dibahasnya lebih banyak yang di kelas, karena kan biasanya bab akhir-akhir tuh di kelas udah kondusif. Jadi bab akhir-akhir sebenarnya yang lebih gampang gitu. Kalau menurut aku sih 12, 13, 14 tuh bab paling gampang di UAS. Jadi harusnya setelah ini teman-teman bisa punya insight baru. Jadi izin bertanya Kak, untuk analisis laporan keuangan itu satu periode, misal cuma 3 bulan, itu apa aja variabel yang kita analisis ya? Oh, oke. Untuk analisis laporan keuangan, terserah kamu, terserah kamu mau analisis itu apa? Analisis kalau misalnya dia perusahaan dagang, analisis aja inventory-nya. Kalau dia terus analisis juga dia punya utangnya berapa. Lebih baik sih kalau cuma 3 bulan itu liquidity aja, karena dia lebih ke jangka pendek kan ya. Jadi kalau misalnya cuma 3 bulan, misalnya dia UMKM gitu, biasanya liquidity aja sih. Current ratio, asset ratio, days of inventory gitu. Jadi kalau misalnya cuma 3 bulan bisa liquidity aja, liquidity ratio. Oke. Kalau dari aku sih kalau misalnya udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin segitu dulu aja materinya. Tapi kalau saya berarti tinggal itu aja. Nanti paling PR-nya aku kasih jawabannya aja yang sebelumnya dikasih ya, soal-soal yang dikasih, nanti mungkin aku tandain jawabannya mana aja. Oke, jadi nanti bakal dikasih ya teman-teman pembahasannya. Nanti akan kita share di grup yang udah kita buat. Mungkin sekali lagi nih mau nanya, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita tutup nih? Karena udah jam segini juga. Yuk teman-teman, mungkin ada yang masih mau bertanya? Ya Kak, itu ada yang tanya Kak, dari Podsep. Dari PTSI ya. Kamu tanya retirement of bonds itu masuk aktivitas apa? Retirement of bonds itu sama dengan ini.
ini menebus lebih ya ini gitu. Jadi masuk aktivitas financing. Jadi retirement, freedoming itu sama dengan penebusan. Jadi jawabannya financing atau aktivitas pendanaan. Halo Kamila. Ini kayaknya sinyal Kamila ini agak ada gangguan ya, Kak? Kayak robot gitu, Kak, suaranya. Mungkin putus ya. Iya, putus-putus. Oke, ya aku balas di chat aja ya. Nah, dia masuk aktivitas financing. Dia di flow karena dia menebus obligasi itu masuknya ke financing. Gitu. Oke, udah dijawab nih. Gimana, Pusep? Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih Kak. Oke. Oke, teman-teman, karena udah jam segini juga, mungkin bisa kita cukupkan ya untuk sesi tanya-jawabnya. Mungkin sebelum kita tutup nih, kita foto dulu yuk. Kita dokumentasi sebentar ya. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, bisa yuk kita on cam sebentar untuk foto dulu. Ya, teman-teman yang bisa on cam. Oke, yuk. Kita mulai ya. Oke. Tuan boleh gaya, terserah. Yang gokil deh, soalnya ini MFA terakhir nih, jadi harus gokil. Yuk, 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mila yang udah mau mengajari kita akun Keo, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau berpartisipasi di dalam MFA ini. Semoga dari apa yang udah kita pelajari, ya mungkin juga ada yang ikut dari hari kemarin, 3 matkul, keren banget. Semoga apa yang udah kita pelajari ini bisa memberikan manfaat ke kita dan bisa mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal UAS besok. Amin. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi ya guys. Iya, jangan lupa ya teman-teman isi presensinya. Makasih banyak semuanya. Izin live. Iya, semangat.
Izin ya. Ya, terima kasih Kamila. Terima kasih banyak Kamila. Terima kasih Kamila.